Yang saya hormati Bapak Sekretaris LL Dikti 7 Bapak Widyo Winarso, Ibu Kepala Bagian Akademik Ibu Ani Nuryani, dan Kepala Subbagian Akademik Ibu Maya Astuti, serta rekan-rekan LL Dikti 7 dan Bapak Ibu peserta perwakilan dari perguruan tinggi yang hadir dalam forum ini, Bapak Ibu perumus kebijakan dan juga pengelola penjaminan mutu. Baik, mohon izin saya untuk menyampaikan sharing seputar penjaminan mutu. Oke. Baik Bapak Ibu, agenda pada BIMTEK pagi hari ini terkait dengan 5 hal, jadi mengenai background-nya, kemudian SPMI refreshment. Kenapa refreshment Bapak Ibu? Karena saya yakin dari Bapak Ibu semua sudah pernah mengikuti kegiatan BIMTEK, pelatihan seputar dengan SPMI. Kemudian tantangan di perguruan tinggi terkait dengan SPMI dan juga best practice di Universitas Ciputra seperti apa, kemudian overview terkait dengan MISEKA. Bapak Ibu, BIMTEK pada hari ini, ya BIMTEK MISEKA ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, menekankan kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Lembaga, jadi program perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi A mulai 2018 sampai dengan 2020 ini di LLDT 7 masih bertahan di angka 7 PTS. Jadi sampai dengan saat ini 3 tahun terakhir belum ada penambahan jumlah PTS yang terakreditasi A. 7 dari 318 di sini hanya 2%. Kalau biasanya kurvanya normal begitu, nah di LLDT 7 kurvanya masih belum kurva normal. A-nya sedikit, B-nya cukup banyak, dan C-nya sangat banyak. Ya, nah ini adalah PR kita bersama Bapak Ibu. Kemudian dari jumlah prodi PTS yang terakreditasi A tadi baru bukan hanya ya ini Bapak Ibu ya, justru ini yang harus kita tekan ya. 157 dari 2.165 saja yang sudah terakreditasi A. Jadi yang harus ditekan itu yang C cukup banyak Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Sekretaris Lembaga tadi. Nah, kemudian dari aplikasi MISEKA sudah menerapkan sistem scoring Bapak Ibu, dan dari hasil aplikasi MISEKA ini terdapat 3 kategori yang diperoleh, yaitu kategori merah, di mana skor untuk kategori merah adalah 0 sampai dengan kurang dari 60. Jumlah perguruan tinggi yang masih berada dalam kategori merah terdapat 174 PTS dari 318. Jadi terdapat 55%. Kemudian yang masuk kategori kuning yaitu dengan skor MISEKA 60 sampai dengan kurang dari 80, terdapat 83 perguruan tinggi, sekitar 26% dari 318 PTS. Kemudian yang masuk dalam kategori hijau, yaitu dengan skor MISEKA 80 sampai dengan 100, baru terdapat 61 dari 318 atau sekitar 19%. Nah ini PR bersama Bapak Ibu, supaya kita yang hadir juga dalam BIMTEK hari ini, ayo kita sama-sama menaikkan skor kita masuk dalam area hijau. Ini menjadi target kita bersama Bapak Ibu. Goal dari BIMTEK hari ini yaitu untuk meningkatkan jumlah perguruan tinggi swasta yang mengimplementasikan SPMI, jadi yang mengimplementasikan siklus PPEPP dengan aplikasi MISEKA yang sudah dirilis oleh LLDT wilayah 7 dalam 3 tahun terakhir ini. Baik, selanjutnya akan masuk dalam SPMI refreshment. Bapak Ibu, kita awali dengan dasar hukum dari penjaminan mutu. Jadi dasar hukum yang melandasi pentingnya penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan jelas telah diuraikan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kalau kita telaah di dalamnya pada bagian bab 3
terkait dengan penjaminan mutu. Di dalamnya terdapat 5 bagian Bapak Ibu. Jadi yang pertama terkait dengan sistem penjaminan mutu, kemudian yang kedua terkait dengan standar pendidikan tinggi, ketiga akreditasi, keempat terkait dengan PD Dikti, dan kelima terkait dengan LL Dikti. Pada pasal 52 ayat 3 di sana menuliskan bahwa menteri ini menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, saat ini sampai dengan hari ini Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 ini yang masih berlaku Bapak Ibu terkait tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kemudian masih pada pasal dan ayat yang sama, Menteri juga menetapkan standar nasional pendidikan tinggi. Nah, ini adalah peraturan Menteri yang terbaru 3 tahun 2020 mencabut peraturan yang sebelumnya nomor 44. Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi atau biasa disingkat dengan SPM Dikti, di sini mengintegrasikan 3 pilar. Jadi pilar yang pertama adalah SPMI, sistem penjaminan mutu internal, kemudian pilar yang kedua SPME, sistem penjaminan mutu eksternal, diikuti dengan PD Dikti. Ya, ini sebagaimana juga digambarkan dalam pedoman. Ya, baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Triangle SPM Dikti ini Bapak Ibu sebagaimana tergambar juga melalui pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2018. Nah, selanjutnya mengenai siklus SPMI Bapak Ibu. Jadi kita kenal dengan PPEPP, ini adalah hasil pemikiran Nusantara. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin ada organisasi yang sudah menerapkan siklus PDCA berdasarkan dengan ISO 9001 mungkin. Nah, itu sebetulnya prinsipnya sama Bapak Ibu, tetapi kita tetap harus menggunakan Permendiktek 62 tahun 2016. Jadi kita mengacu bahwa siklus SPMI di perguruan tinggi harus PPEPP. Jadi P yang pertama adalah penetapan standar dikti, jadi penyusunan dokumen SPMI. Kemudian setelah disusun, dilaksanakan, saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir juga sudah melaksanakan. Tapi barangkali Bapak Ibu belum menetapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Nah, ini berarti kita harus mulai lagi dengan tahapan penetapan. Setelah dilaksanakan, diperlukan evaluasi atas apa yang sudah dilaksanakan di tahapan sebelumnya. Setelah pelaksanaan evaluasi, selanjutnya akan perlu melakukan tindakan pengendalian. Apapun bentuk capaiannya setelah diperoleh potretnya pada hasil evaluasi tadi. Pengendalian tetap harus dilaksanakan. Kemudian lanjut setelah pengendalian adalah tahap peningkatan. Ya, dan Bapak Ibu ini adalah siklus, jadi akan berlangsung terus-menerus ya sampai budaya mutu itu dapat tercipta di perguruan tinggi. Ya, dan sampai terciptanya budaya mutu itu pun tetap dijalankan terus-menerus karena ini adalah kunci dari perbaikan berkesinambungan. Baik, kemudian jika kita lihat dari Permendiktek nomor 62 tahun 2016 di pasal yang ke-6, di sana juga menggambarkan tentang siklus SPME. Siklus SPME dalam hal ini Bapak Ibu terdiri dari 3 tahapan yaitu EPP, E-nya adalah evaluasi data dan informasi, kemudian P-nya di sini adalah penetapan status akreditasi dan juga peringkat terakreditasi. Kemudian setelah dievaluasi, ditetapkan statusnya, BAN PT ya ataupun LAM PT tetap melakukan pemantauan dan evaluasi. Nah, sedikit mengacu pada siklus SPME ini Bapak Ibu, pada syarat perpanjangan akreditasi yang dirumuskan oleh Perban ya, di sana juga kita perlu selalu antisipasi Bapak Ibu. Jadi untuk sistem peringkat akreditasi yang lama yang masih 7 standar, jadi peringkatnya masih A,
B, dan C, ya. Kemudian dengan peringkat baru sistem 9 kriteria yaitu unggul, baik sekali, dan baik. Nah, perpanjangan dengan sistem predikat yang lama ini kita diberikan kesempatan memang 1 kali perpanjangan. Nah, selanjutnya kita harus sudah masuk ke sistem peringkat yang baru di 9 kriteria. Perpanjangan yang dilakukan secara otomatis ini tidak semena-mena langsung diperpanjang begitu saja, tetapi dari Ban PT ini tetap melakukan evaluasi data. Evaluasi datanya Bapak Ibu diperoleh dari PD Dikti. Nah, dari PD Dikti akan disoroti juga 3 hal. Jadi yang pertama terkait dengan jumlah peminat. Ya, jumlah peminat dalam 5 tahun terakhir, kemudian juga jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir, kemudian juga rasio antara dosen dengan mahasiswa. Ini kita pastikan rasionya dalam batas aman, jadi kalau sosial kehumanioraan, di sini maksimal 45, kemudian yang terkait dengan teknik, IPA begitu ya, maksimal 30. Ya, jadi kita harus pastikan 3 hal itu aman sehingga perpanjangan akreditasi program studi dapat dilakukan otomatis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke SPMI itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari aras implementasi, dari 6 bentuk perguruan tinggi ya, baik itu yang dibentuk universitas, institut, sekolah tinggi, poltek, akademi, akademi komunitas, kita amati di sini ada UPPS. Nah, kalau kita acu pada pasal 1 ayat 17 ya, di sini menuliskan bahwa prodi ini adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran dalam satu jenis pendidikan, baik itu akademik, profesi, ataupun vokasi. Nah, kemudian di pasal 33 di sana menuliskan bahwa prodi harus dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu, unit pengelola program studi dalam hal ini perguruan tinggi dipersilakan untuk menugaskan. Jadi siapa yang ditugaskan sebagai unit pengelola program studi, departemen apa. Nah itu perlu kita tuliskan, didefinisikan dengan jelas juga, kita tuliskan dalam statuta. Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 pasal 8 Bapak Ibu di sana juga menekankan perlunya membentuk unit khusus SPMI. Kemudian setelah dibentuk kita mengintegrasikan implementasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi. Ya. Jadi Bapak Ibu misal dari organisasi kita menggunakan juga reference sertifikasi, akreditasi juga di luar Ban PT, ini dipersilahkan justru baik, tetapi PR kita adalah mengintegrasikan implementasi SPMI-nya. Jadi kalau misalnya kita menerapkan ISO katakanlah, ini kita harus mengintegrasikan. Jadi kita tidak bisa maintain double atau triple integrated system ya. Jadi kita harus mengintegrasikan. Kemudian kalau kita lihat lagi tujuan pengembangan SPMI yang dilakukan oleh pemerintah, sebetulnya justru dengan SPMI ya, melalui SPMI ini perguruan tinggi mendapatkan ruang agar secara mandiri perguruan tinggi ini memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Jadi kita bisa mengelola, mengatur operasional dan juga pengembangan perguruan tinggi kita masing-masing. Ya. Nah, yang perlu ditekankan dalam hal ini bahwa sistem penjaminan mutu internal ya, ini sifatnya internally driven. Jadi bagaimanapun juga dorongan eksternal jika dari pihak internal kita ini tidak kuat untuk ngedrive ya, ngedrive orang yang ada di dalam, nah itu tidak akan bisa bergulir dengan baik siklus PPEPP-nya. Ya. Nah, kemudian dalam slide ini juga pasal 5 ayat 6 dari Permenristek Dikti nomor 62 mengingatkan kita juga bahwa dokumen SPMI ini harus disetujui oleh
badan hukum penyelenggara ini untuk PTS ya, dan juga disetujui oleh Senat. Jadi 2 hal ya Bapak Ibu, mungkin ini dari beberapa perguruan tinggi masih kadang terlewat. Jadi harus ada tanda tangan dari yayasan dan juga Senat. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahapan penetapan. Jadi P yang pertama, penetapan standar pendidikan tinggi. Artinya adalah kegiatan menetapkan standar. Standar itu terdiri atas 2 macam. Jadi yang pertama adalah standar minimal sebagaimana diatur dalam Permendikbud 3/20. Kemudian peran dari masing-masing perguruan tinggi, Bapak Ibu, kita harus menyusun standar-standar tambahan ya, standar dikti. Di sini dikti maksudnya pendidikan tinggi yang disusun secara mandiri oleh perguruan tinggi masing-masing. SN dikti ya yang ditetapkan yang di atas di sini dapat dilampaui. Nah, pada saat kita menyusun target juga indikator yang melampaui, ini kita harus mengacu pada visi perguruan tinggi masing-masing. Ya, melampaui dalam hal ini Bapak Ibu dapat secara kuantitatif atau kualitatif. Ya, jadi kalau digambarkan dalam diagram yang paling kanan, standar dikti tadi ada 24 standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan standar minimal. Kemudian standar dikti di sini adalah standar perguruan tinggi masing-masing. Keduanya ini dapat diturunkan ya. Jadi dengan membentuk standar-standar turunan. Nah, yang perlu ditekankan Bapak Ibu, semuanya ini harus mengacu pada visi perguruan tinggi. Baik, pada SN Dikti Permendikbud 3/20 di sini mewajibkan perguruan tinggi untuk menyusun 24 standar SPMI, 8 pendidikan, 8 di area penelitian, dan 8 di area pengabdian kepada masyarakat. Peran kita kembali ditekankan adalah untuk menyusun standar-standar tambahan, baik itu standar di bidang akademik, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, ataupun di bidang non-akademik. Sebagai contoh, di bidang sarana prasarana, keuangan. Nah, di sini kita harus menetapkan standar-standar tambahan. Oke, Bapak Ibu, jadi 24 yang di atas, ini adalah yang biru dongker ini. Jadi ini adalah standar minimal yang memang harus dibuat. Pelampauannya, tambahannya silahkan perguruan tinggi masing-masing untuk menyusun. Baik, ini sebagai refresh Bapak Ibu bahwa dokumen kebijakan SPMI ya, ini dari pedoman sistem penjaminan mutu versi 2018 saat itu sudah diberikan inspirasi. Jadi yang kita sebut dengan kebijakan terdiri dari 1 sampai dengan nomor 9. Nah, ini hanya inspirasi, jadi Bapak Ibu juga boleh menambah lebih. Kalau mengurangi saya rasa tidak begitu ya. Karena ini dokumen kebijakan sebaiknya karena ini level dokumen yang di atas begitu ya. Jadi sebaiknya kalau bisa kita ikutin saja 1 sampai dengan 9 ini. Ya, jadi yang pertama adalah visi misi tujuan perguruan tinggi, kemudian 2 adalah latar belakang perguruan tinggi, lalu yang ketiga tujuan kenapa menetapkan kebijakan SPMI. Kemudian di mana lingkup implementasinya. Kemudian yang kelima, istilah-istilah yang ada di dalam dokumen kebijakan SPMI yang mungkin nanti berguna juga untuk orang awam ketika membaca begitu ya, atau ada karyawan baru untuk memahami, jadi mereka lebih dimudahkan dengan adanya istilahnya kamus begitu ya di dalam kebijakan SPMI ini. Kemudian nomor 6 ini adalah inti dari dokumen kebijakan SPMI. Jadi garis besarnya Bapak Ibu di kebijakan SPMI kita menuliskan 6A sampai dengan G. Tujuan dan strateginya, prinsip dan asas pelaksanaannya, kemudian PPEPP gambarannya seperti apa, lalu strategi dalam melaksanakan SPMI. Yang E ini terkait dengan pejabat yang menjadi penanggung jawab SPMI, ya, kemudian daftar standar dan manual yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kemudian G ini adalah yang warna merah Bapak Ibu ya, indikator kinerja utama dan target capaian.
Nah, tambahan G ini Bapak Ibu, ini baru ditambahkan setelah Ban PT merilis akreditasi 9 kriteria. Ya, jadi mulai ada istilah IKU, IKT, kemudian dimasukkan juga dalam kebijakan SPMI ini. Kemudian yang ketujuh, informasi tentang dokumen SPMI, yaitu manual, standar, ya, formulir. Kemudian bagaimana juga hubungan SPMI ini dengan berbagai dokumen perguruan tinggi lainnya seperti statuta, renstra, ya, dan referensi. Ini silakan Bapak Ibu menggunakan struktur seperti ini. Kemudian untuk manual SPMI, ya, di sini ada visi, misi, institusi. Kalau di Universitas Ciputra, visi misi ini kita tidak tulis berulang-ulang di manual ataupun standar, karena sudah tertulis di Renstra, tertulis di kebijakan, gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tujuan dari pembentukan manual SPMI. Kemudian yang ketiga, di manakah ruang lingkup implementasi dari manual yang kita susun. Lalu definisi istilahnya. Nah, nomor 5 Bapak Ibu yang dalam kotak merah ini adalah bagian inti dari manual. Yang membedakan manual satu dengan yang lainnya terletak pada poin 5 ini Bapak Ibu. Kemudian nomor 6 yaitu kualifikasi jabatan atau petugas yang menjalankan manual. Ya, catatan silakan Bapak Ibu dapat ditambahkan. Kemudian yang terakhir adalah referensi. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu untuk manual. Kemudian selanjutnya standar. Nah, standar ini Bapak Ibu sama juga diawali dengan visi misi, tetapi kalau misalnya di Universitas Ciputra kita tidak menulis lagi visi misi. Kemudian reason ya, kenapa standar SPMI ini kita susun. Kemudian yang ketiga, subjek, jadi pihak yang wajib memenuhi, yang wajib mengimplementasikan standar, ini siapa, jabatannya apa. Kemudian definisi istilah, kamus-kamus itu. Nah, kemudian yang kelima, pernyataan isi standar. Bagian inti dari dokumen standar SPMI terletak pada poin 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7 ini Bapak Ibu, ini kita harus bisa hubungkan. Jadi misalnya begini, ketika kita membuat pernyataan isi, kita harus bisa merumuskan untuk pernyataan isi ini diukurnya nanti dengan indikator ini. Untuk mencapai indikator ini, maka strateginya adalah begini. Jadi 5, 6, 7 ini link satu dengan yang lain. Ya. Kemudian selanjutnya 8 dokumen-dokumen yang terkait dan juga referensi silahkan Bapak Ibu tuliskan. Lalu pedoman merancang formulir. Nah ini saya nggak perlu bahas detail ya Bapak Ibu karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah menyusun form-form, bahkan sudah mengimplementasikan juga ya selama operasional perguruan tinggi. Nah ada baiknya jadi form di sini selain menuliskan judul formnya, kode, nomor dokumennya, kemudian juga logo perguruan tinggi masing-masing. Ya, dan juga tetap Bapak Ibu di penjaminan mutu form ini tetap diregister. Ya, karena kan kita bisa jadi ada perubahan-perubahan supaya rekan-rekan kita user bisa mengakses dokumen form yang terbaru, berarti kita harus menyediakan wadahnya supaya yang dipakai ini yang memang selalu terupdate. Baik, selanjutnya pada tahap pelaksanaan Bapak Ibu, tahap pelaksanaan ini dilakukan setelah dokumen-dokumen tersusun. Jadi kebijakan, manual, standar, formulir ini setelah semuanya kita susun, ya kita lanjut masuk ke penerapan. Nah, dalam penyusunan Bapak Ibu kebijakan ya dari Dikti menyediakan 2 opsi bagi perguruan tinggi yang hendak menyusun satu buku kebijakan dipersilakan, tetapi jika perguruan tinggi lebih cocok menggunakan dokumen kebijakan dalam beberapa buku juga dipersilakan. Ya, misalnya mau dibagi jadi kebijakan terkait pendidikan, kebijakan terkait penelitian, kebijakan terkait PKM, misalnya seperti itu dibagi menjadi 3, silakan saja. Kemudian dokumen selanjutnya adalah manual SPMI. Satu manual ini di sini satu standar Bapak Ibu, jadi kita maintain supaya judulnya sama, saling terkait. Ya.
Baik, pada tahapan pelaksanaan ini Bapak Ibu, penekanannya adalah kita ini melakukan kegiatan pemenuhan standar. Standar yang mana? Keduanya, baik itu standar minimal dari dikti ataupun standar perguruan tinggi masing-masing, ya yang kita tambahkan. Kemudian pada tahap evaluasi. Evaluasi dalam hal ini Bapak Ibu, kegiatannya membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar itu sendiri. Jadi bagaimana implementasi versus dokumennya. Ya. Jadi standarnya yang dievaluasi ini adalah standar nasional dikti dan juga standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Dalam evaluasi pelaksanaannya ya, AMI ini sendiri ya, ini di sini juga menuliskan bahwa dalam proses AMI kita memeriksa pemenuhan standar dikti. Ya. Jadi ketika standarnya sudah dilaksanakan. Ya, bagi mungkin ada perguruan tinggi yang masih baru menyusun ya, sebaiknya kapan AMI ini mulai dilakukan setelah disusun. Ya, Bapak Ibu dapat melakukan setidaknya 3 bulan setelah disusun ya, jadi supaya terlihat bagaimana pola implementasinya. Kemudian dari proses audit mutu internal nanti akan diperoleh 4 macam kesimpulan. Jadi yang pertama, poin A di sini, apakah pelaksanaan standar dikti ini sudah mencapai standar yang telah ditetapkan? Atau yang di B sudah melampaui atau C belum mencapai atau bahkan menyimpang. Jadi Bapak Ibu dalam proses audit ya kita menghasilkan 4 macam kesimpulan ini. Nah, apapun hasilnya, ya baik mencapai, melampaui, belum mencapai, ataupun menyimpang, keempatnya itu tetap lanjut ke dalam proses pengendalian. Ya, jadi nanti akan masuk ke tahapan berikutnya, pengendalian standar dikti. Nah, sebelum masuk ke pengendalian Bapak Ibu, kita refresh dulu terkait dengan audit internal. Jadi audit mutu internal ini letaknya Bapak Ibu kalau di siklus PPEPP ada di bagian E, evaluasi. Kalau kita petakan dalam PDCA, Plan Do Check Act, posisi audit ini ada di bagian C, cek. Ya. Prinsipnya sama Bapak Ibu, baik di PPEPP ataupun di PDCA, yang namanya audit selalu membandingkan antara implementasi dengan yang tertulis di dokumen standar. Baik, refresh sedikit terkait dengan tujuan audit mutu internal. Jadi ada 4 hal ya Bapak Ibu. Yang pertama kita mau pastikan SPMI apakah sudah memenuhi standar atau regulasi ya dari peraturan pemerintah, apakah dokumen kita sudah menuliskan persyaratan yang comply. Kemudian yang kedua, memastikan implementasi SPMI, apakah implementasinya ini sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian yang ketiga, bagaimana efektivitas penerapan SPMI. Ya, jadi apakah standar SPMI yang kita susun ini sudah efektif membantu kita untuk mencapai sasaran perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, untuk mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan SPMI. Jadi ada 4 hal ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita ini di perguruan tinggi baru menyusun dokumen, berarti kita itu baru berhenti pada tahapan P yang pertama yaitu penetapan. Ya. Nah, kalau kita sudah melakukan audit Bapak Ibu, ya dalam siklus PPEPP itu tadi kan di E. Nah, berikutnya itu pasti akan masuk ke pengendalian. Ya. Karena saya yakin Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan kan sudah semua begitu ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya. Dari sisi rapinya, kemudian dari sisi konsistensi, kejelasan tugas tanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu sendiri yang bisa mereview kondisi masing-masing perguruan tinggi. Baik, dalam menentukan auditor mutu internal Bapak Ibu, baik kita mempertimbangkan 6 hal ini. Jadi yang pertama, pastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dari auditor dengan auditi. Kemudian kita usahakan auditor memiliki pengetahuan yang serumpun dengan area yang diaudit.
Kemudian yang ketiga, auditor juga mengetahui teknik audit. Oleh karena itu, kenapa auditor ini juga harus tersertifikasi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keempat, memiliki karakter positif. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar dengan 3A ya, prinsip 3A. Asah, asih, asuh. Nah, prinsip ini Bapak Ibu yang harus kita terapkan dalam proses audit mutu internal. Jadi bukan 3G ya Bapak Ibu ya. Gesek, gosok, gasak. Baik, selanjutnya yang kelima, sebagai auditor kita juga harus mampu bekerja dalam tim. Karena dalam proses audit biasanya kita bisa berdua atau bahkan bertiga. Jadi kita perlu ada pembagian pekerjaan yang jelas sesama auditor. Siapa yang bagian menuliskan laporan, siapa duluan, kemudian nanti setelah itu masuk ke siapa, begitu ya. Kita harus sepakati dalam tim auditor. Kemudian yang keenam, tentu auditor ini diharapkan yang sudah memahami manajemen perguruan tinggi. Jadi sebaiknya auditor tidak menugaskan personel-personel yang baru, yang terlalu muda. Ya, itu juga sebaiknya kita hindari. Andai pun terpaksa harus dilakukan, kita harus tandemkan dengan auditor yang sudah senior. Baik, untuk tahapan AMI, Bapak Ibu terdapat 2 tahapan. Jadi yang pertama adalah audit dokumen atau biasa disebut dengan desk evaluation. Jadi audit dokumen dalam hal ini, audit terhadap kecukupan dokumen berupa sistem organisasi, kemudian penjaminan mutu dan dokumen SPMI untuk memenuhi yang ditetapkan. Kemudian dilakukan oleh masing-masing auditor ya, sama. Kemudian audit visitasi. Pada saat visitasi, berarti kita memanfaatkan hasil desk evaluation yang telah kita lakukan sebelumnya, kemudian untuk dikonfirmasi di lapangan. Ya, jadi 2 hal ini tetap kita harus lakukan. Jadi sama halnya Bapak Ibu ya dengan asesor Ban PT. Ini kan kita menyampaikan dokumen terlebih dahulu untuk desk evaluation, kemudian lanjut ke audit visitasi. Demikian juga AMI, kita juga maintain pola yang sama seperti itu. Baik, selanjutnya untuk di tahapan pengendalian. Yang dimaksud dengan pengendalian dalam hal ini Bapak Ibu adalah kegiatan analisis penyebab standar yang tidak tercapai. Nah, jadi buktinya bahwa kita sudah melakukan pengendalian adalah tindakan koreksi dan pencegahan yang kita lakukan. Refresh mengingatkan kembali Bapak Ibu, pada saat audit internal di tahapan evaluasi kita mendapatkan hasil 4 macam ini. Ada indikator yang sudah mencapai standar dikti, ada yang melampaui, ada yang belum mencapai, bahkan ada yang menyimpang. Semuanya tetap kita masukkan dalam proses pengendalian standar dikti. Bagaimana jika sudah mencapai? Maka kita pertahankan dan kita berupaya untuk meningkatkan standar dikti. Bagaimana jika sudah melampaui? Ya, kita pertahankan. Ya, kemudian kita terus berupaya untuk meningkatkan standar dikti. Untuk yang belum mencapai, berarti kita harus merumuskan tindakan koreksi dan pencegahan. Nah, ini kita harus monitor sampai betul-betul kegiatannya terlaksana. Kemudian ada kemungkinan juga menyimpang. Nah, kalau menyimpang berarti perguruan tinggi, peran kita ini juga untuk membantu meluruskan ya, mengembalikan pelaksanaan standar diktinya. Jadi itu ya Bapak Ibu, pengendalian penekanannya adalah tindakan koreksi dan pencegahan. Dalam tindakan koreksi dan pencegahan selalu ada analisis akar masalah di sana, lalu action item ditentukan. Ya. Kemudian peningkatan standar dikti. Pada kegiatan peningkatan Bapak Ibu, artinya kita ini melakukan perbaikan standar. Baik itu standar SN Dikti ataupun standar dikti yang telah disusun oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, kita tingkatkan Bapak Ibu keketatannya ya. Jadi bisa saja kita memasang indikator yang lebih tajam atau kita naikkan targetnya dengan yang lebih tinggi. Nah, misal dari hasil audit ditemukan ada dokumen yang implementasinya tidak sesuai begitu dengan di lapangan ya. Lalu dikendalikan pada bagian pengendalian, tindakan koreksi dan pencegahan
pada bagian action item kita tuliskan bahwa kita akan menyusun, mereview kembali standar SPMI judul bla bla bla. Nah, ketika kita melakukan review ada bukti, kemudian dokumen yang baru juga sudah disusun begitu. Nah, di sana kita berarti sudah melakukan kegiatan peningkatan standar dikti. Jadi bentuknya siklus muter terus. Ya, inilah Bapak Ibu yang dinamakan dengan continuous quality improvement. Jadi yang namanya budaya mutu ini dipengaruhi oleh pola pikir, pola sikap dan juga perilaku ya. Jika sudah ketiganya mengacu pada standar dikti berarti di sana kita sudah berhasil menggerakkan budaya mutu. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hubungan antara SPMI dengan akreditasi. Melalui gambar ini Bapak Ibu ya kriteria penilaian sistem akreditasi nasional di 9 kriteria Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di sana terdapat 9 kriteria, mulai dari visi misi, tujuan dan strategi, kemudian tata pamong, tata kelola dan kerjasama mahasiswa, SDM, keuangan sarpras. 2 sampai 5 ini adalah sebagai inputan dalam operasional perguruan tinggi. Kemudian dilakukan proses tridharma pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Input yang berkualitas akan mendorong proses yang berkualitas. Proses yang berkualitas juga akan mendorong terciptanya luaran dan capaian, baik hasil pendidikan, penelitian, hasil PKM yang juga berkualitas. Penekanannya Bapak Ibu ada di bagian kiri, sistem penjaminan mutu internal. Jadi, sistem penjaminan mutu internal tergambar di sini berpengaruh, embedded, terintegrasi Bapak Ibu dengan 9 kriteria akreditasi. Ya, ibaratnya lautan Bapak Ibu, SPMI dalam hal ini adalah garamnya. Jadi ada di mana-mana, tersebar dan itu sudah menyatu. Tujuannya tidak lain adalah untuk kepuasan pemangku kepentingan. Baik pemangku kepentingan terbesar kita, student, kemudian juga alumni ya, kemudian dari yayasan, karyawan, itu semuanya juga sebagai stakeholder. Selain kepuasan pemangku kepentingan, di sana juga bertujuan untuk rekognisi masyarakat. Jadi dosennya direkognisi, institusinya direkognisi, gitu ya. Bahkan studentnya juga mendapatkan rekognisi dengan berbagai macam prestasi dan kinerja. Selanjutnya, jika kita hubungkan antara standar SPMI dengan kriteria, ya Bapak Ibu, kita dapat perhatikan di sini. Nah, kriteria 1, visi misi, tujuan dan strategi. Dalam hal ini dari sisi dikti tidak mewajibkan kita untuk menyusun standar atau standar ataupun manual. Ya, jadi titik-titik kotak di sini biru kosong. Artinya Bapak Ibu, kita sendiri yang harus menyusun standar dan juga manual yang mendukung implementasi mulai dari perumusan dan juga implementasi visi misi, tujuan dan strateginya. Kemudian jika kita menjumpai di matriks akreditasi ya penilaian akreditasi C9, di sana ada indikator macam-macam Bapak Ibu, misalnya indikator terkait dengan publikasi mahasiswa ya, citasi, kemudian IPK, kesesuaian bidang kerja yang ada di C9 semuanya. Nah, alternatifnya ketika kita menyusun standar SPMI itu hanya akan masuk ke 3 alternatif ini. Jadi bisa masuk ke kompetensi lulusan atau masuk ke hasil penelitian atau ke hasil PKM. Ya. Demikian pula Bapak Ibu, kalau kita di matriks penilaian akreditasi C6, di sana ada beberapa indikator ya terkait dengan isi, proses dan juga penilaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, jadi indikator-indikator yang ada di matriks penilaian akreditasi C6 maka harus kita masukkan pada alternatif 3 standar ini. Nah, kapan masuk ke isi, kapan masuk ke proses, dan kapan masuk ke penilaian, kita lihat Bapak Ibu di Permendikbud 320 pasal 4 ya terkait dengan pendidikan. Nah, seterusnya kita lakukan hal yang sama Bapak Ibu. Ketika kita masuk ke matriks penilaian akreditasi C7, maka akan kita masukkan ke
standar terkait dengan penelitian. Kapan isi, kapan proses, kapan penilaian, sama. Kita mengacu ke Permendikbud 320 pasal 45, di sana berbicara tentang penelitian. Kemudian jika kita menemukan C8, maka akan masuk ke 3 alternatif ini juga, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kriteria 3 mahasiswa. Dari Ban PT, Lam PT juga tidak menuntut adanya standar wajib. Tetapi perguruan tinggi dalam hal ini kita perlu menyusun standar dan juga manual. Indikator-indikator yang ada di C3 itu perlu kita maintain juga, kita monitor melalui standar SPMI Bapak Ibu. Nah, selanjutnya berlaku hal yang sama ya, ketika kita menyusun standar dosen dan tenaga kependidikan, standar peneliti, standar pelaksanaan PKM, selain matriks penilaian akreditasi semuanya kita jejer begitu Bapak Ibu, buat perguruan tinggi yang di dalamnya ada prodi D3 misalnya, S1, S2, maka matriks penilaian akreditasi yang perlu dijejer ya ketiganya ini. Mulai dari D3, S1, S2 ditambah lagi dengan matriks penilaian akreditasi perguruan tinggi ya. Kemudian renstra kita yang terkait dengan kriteria 4. Kalau misalnya dalam hal ini kita sedang menyusun keempatnya ini. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama terusnya sampai habis di 9 kriteria. Nah, selanjutnya ke SPMI Challenge. Baik, tadi sudah dipandu ya oleh Ibu Ani untuk polling hari ini. Nah, sejauh ini kita hari ini di angkatan ke-5 Bapak Ibu, tetapi hasilnya polanya sama. Polanya dari angkatan 1 sampai dengan 5 yang masih menjadi permasalahan penjaminan mutu di perguruan tinggi adalah yang ballot pertama. Jadi SPMI dipandang sebagai pekerjaan tim penjaminan mutu saja. Termasuk hari ini juga menjawab dominan mayoritas ada di sini Bapak Ibu. Ya, setiap harinya permasalahan ini muncul di atas 65% dari peserta. Nah, kemudian ada juga permasalahan bahwa ada kalanya penjaminan mutu itu dipandang merepotkan, banyak administrasinya. Ya, ini perlu awareness ya Bapak Ibu. Jadi administrasi dalam hal ini sebetulnya tidak bermaksud untuk menambah repot begitu ya. Tetapi administrasinya kita harus pandang sebagai administrasi untuk meningkatkan kontrol. Kontrol operasional di lapangan. Tetapi Bapak Ibu, kita juga perlu memastikan bahwa sistemnya sudah efisien, efektif. Ya. Kemudian ada kalanya awareness pengelola prodi, dosen dan tendik ya, ini perlu kita tingkatkan bahwa penjaminan mutu itu penting. Kemudian pergantian personil penjaminan mutu. Nah, pada angkatan ke-5 kebetulan isu pergantian personil penjaminan mutu ini lebih besar dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi sekitar 43% ya tadi ditampilkan untuk pergantian personil penjaminan mutu. Kalau sebelumnya tidak sampai sebesar itu. Ya. Kemudian ada kalanya juga kurangnya dukungan dari pimpinan dan yayasan. Ya. Nah, ini juga butuh persuasi ya Bapak Ibu bahwa penjaminan mutu itu manfaatnya begini-begini. Cara bergeraknya itu seperti ini. Nah, kalau kita sudah bisa meyakinkan juga ke pimpinan begitu, oh ya berarti kalau gitu penting karena dampaknya akan sampai ke sini. Ya. Kemudian dukungan yang diperlukan seperti apa? Nah, itu kita perlu juga menyampaikan. Ya. Kemudian ada kalanya juga penempatan personil penjaminan mutu ini yang kurang sesuai. Ada kalanya yang mungkin dirasa pekerjaannya sedikit, kemudian ya masih longgar begitu, kemudian ditugaskan menjadi personil penjaminan mutu. Apakah akan work cara begini ya? Bisa iya, bisa tidak. Jawabannya kembali ke karakteristik personil juga. Apakah personil penjaminan mutu ini juga bisa drive people, drive sesamanya untuk bergerak maju bersama-sama. Ya, jadi sebaiknya personil penjaminan mutu ini justru orang yang sudah berpengalaman ya. Jadi bukan personil-personil yang baru. Oke.
Kalau misalnya tidak ada yang berpengalaman bagaimana? Ya kita pasang dulu ya, kita tugaskan personil penjaminan mutu yang kira-kira karakternya sesuai. Orang yang mau maju, orang yang bisa drive orang lain ya. Kita bekali dengan training-training, tetap bisa dilakukan. Nah, kemudian ada kalanya SPMI ini hanya formalitas. Nah, begitu formalitas, asal ada, dokumennya ada. Nah, ini kita berarti belum melaksanakan PPEPP, kita ini masih di P yang pertama, di penetapan. Dan itu enggak akan berguna, tidak akan membantu perguruan tinggi untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena di situ berhenti rodanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai penjaminan mutu ini harus bisa mengajak, kita harus bisa juga mempengaruhi orang lain. Ya, bagaimana penjaminan mutu itu adalah PR kita bersama, tidak hanya PR-nya penjaminan mutu. Ya. Nah, saya coba sharing sedikit Bapak Ibu terkait dengan yang dilakukan di Universitas Ciputra. Background terlebih dahulu saya sampaikan. Jadi Universitas Ciputra ini berdiri sejak Agustus 2006. Kita pada usia yang ke-11 tahun, Oktober 2017 lalu mendapatkan akreditasi perguruan tinggi A. Saat ini kita ada 7 fakultas, dari manajemen bisnis, kemudian industri kreatif, pariwisata, psikologi, kedokteran, ilmu komunikasi, dan juga teknologi informasi. Saat ini dari 7 fakultas terdapat 14 program studi dengan student number kita kurang lebih 4.700 dan jumlah karyawan sekitar 370 yang terdiri dari dosen dan juga supporting staff. Nah, culture kita Bapak Ibu ini yang selalu disosialisasikan baik ke karyawan dan juga ke student ya, kita menggunakan, nilai budaya IPE. Jadi integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. IPE ini juga yang, kita turunkan menjadi 7 entrepreneurial competencies. 7 entrepreneurial competencies ini kita turunkan dalam kurikulum program studi. Nah, saat ini UC peringkat 55 yang awalnya di tahun 2018 lalu kita peringkat 129, kemudian di 2019 peringkat 72. Nah, bersyukur sekali di tahun 2020 sesuai pengumuman Dikti 18 Agustus kemarin kita peringkat 55 dari 2136 PTN PTS non vokasi. Jika sesama PTS kita di peringkat 23. Nah, dari sini Bapak Ibu ini yang menjadi apa ya, cara pandang UC untuk terus belajar begitu. Jadi ini tidak membuat kita lengah, tapi justru membuat kita semakin bersemangat untuk maju dan kuncinya Bapak Ibu ini ada di SPMI. Kemudian dari sisi clustering, penelitian. Dalam 2 periode berturut-turut, jadi mulai dari 2013, 15 ya, kemudian dilanjutkan dengan potret kinerja 16, 18 yang dilakukan di November 2019, kita masuk klaster utama. Nah, ini sempat juga saya interview begitu ya ke tim LPPM. Kira-kira apa ya yang membuat kita tetap bisa bertahan di klaster utama? Ya, jadi tips-tipsnya, kita mempunyai koordinator penelitian dan PKM. Kemudian kita juga menyelenggarakan layanan konsultasi proposal. Bimbingan dosen muda, ini programnya kita laksanakan. Kemudian penulisan artikel, ini kita juga sediakan bootcamp. Nah, layanan-layanan ini, pelatihan ini Bapak Ibu dikoordinir secara terpusat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi Bapak Ibu dalam hal rekognisi ini UC selain akreditasi A perguruan tinggi juga akreditasi A perpustakaan nasional. Kemudian kita juga mendapatkan sertifikasi ISO 9001, kemudian FMD Global dan ASISB ini kita jadi member. Untuk ASB ini kita member sejak 2014-an. Nah, selanjutnya yang menarik saya sharingkan juga terkait perjalanan quality begitu di Universitas Ciputra. Pada awal mulanya UC berdiri dengan 5 prodi yang pertama.
Kemudian di tahun 2018, Quality Assurance Department ini pertama kali terbentuk. Jadi waktu itu saat pembentukan yang pertama, semua personilnya dari teknik informatika dan sistem informasi. Ya, itu pembentukan yang pertama. Kemudian di tahun 2013 saat itu melakukan audit internal yang pertama kali. Audit dilakukan dengan dokumen versi 2011 saat itu. Saat itu dokumen disusun berdasarkan ISO 9001. Kemudian di tahun 2014 ini dibentuklah generasi quality assurance yang kedua. Saat Paparannya itu nggak jalan paparannya. ya. Paparannya tidak berjalan. Maaf, Bapak. Betul ya Bu Cindy? Paparannya ya Bu, tetap Bu. Yang kelihatan apa Bu Cindy? Ya itu standar kompetensi lulusan itu aja. Sebentar, saya stop share, saya coba share lagi ya. Sudah tampil Ibu? Ya sudah Bu. Oke, ya. Baik, tadi kita sampai di tahun 2014 ya. Saat itu dengan QA generasi versi 2 begitu ya. Pimpinan juga sama dari teknik informatika, sistem informasi. Nah, kemudian di 2014 ini awal kita mengintegrasikan courses survei seuniversitas. Nah, kenapa sampai muncul integrated courses survei ini Bapak Ibu? Jadi awal mulanya ada prodi yang sudah melaksanakan survei evaluasi pembelajaran, tetapi ada juga yang belum melaksanakan. Nah, untuk prodi yang sudah melaksanakan, instrumen di sini bisa berbeda-beda. Jadi prodi A model instrumennya A, prodi B model instrumennya B, dan seterusnya. Akibatnya dari sisi universitas tidak dapat melakukan analisis yang komprehensif untuk penentuan kebijakan. Jadi untuk melakukan analisis demi analisis strategis begitu ya. Ini tidak bisa kita dapatkan. Akhirnya di 2014 itu kita mengintegrasikan. Jadi kita lakukan survei secara melembaga di Departemen Quality Assurance. Kita gabungkan semua instrumen courses survei. Waktu itu belum ada fakultas kedokteran ya. Jadi instrumennya kita semua samakan. Ya. Kemudian online dokumen list. Ini jadi saat itu berbagai ketentuan bertebaran ya. Kita tidak bisa melacak mana yang terakhir, departemen mana punya berapa dokumen, dan ada di mana itu berantakan Bapak Ibu. Jadi akhirnya kita satukan semua. Kita minta, oke, semua departemen yang merasa pernah menyusun aturan, kumpulkan semua ketentuannya di tempat yang kita sediakan, di folder itu. Kemudian dari situ kita mappingkan. Proses kita seperti ini, departemen kita pembagiannya seperti ini. Jadi ketentuan ini itu kita mappingkan. Nantinya akan masuk lebih rapi ke jenis dokumen dengan judul yang apa. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu step by step ketentuan-ketentuan lama itu akhirnya habis. Karena semuanya sudah diakomodir masuk dalam dokumen SPMI. Ya, dengan level yang jelas ya, sehingga mempermudah tracing and trace juga, track and trace begitu, setiap kali kita memerlukan dokumen yang memang diperlukan dalam operasional sehari-hari. Kemudian di tahun 2016, ini kita pertama kali menyusun improvement box ya. Improvement box dalam hal ini istilah Universitas Ciputra sendiri, jadi iBox dalam hal ini kalimat awamnya, istilah awamnya biasa disebut dengan tindakan koreksi dan pencegahan. Sistem sumbang saran itu gabungan Bapak Ibu kalau di tempat kami. Ya. Jadi dari sisi student ataupun dari sisi parent dalam hal ini dapat menyampaikan masukan, saran, kritik atau komplain ya, dan kita menindaklanjuti, kemudian student bisa dengan mudah memonitor bagaimana status dari komplain yang telah diinputkan di sistem tersebut. Kemudian pada tahun 2017 ini sebagai titik awal universitas
Ya, ini yang QA versi 3. Ya, jadi ini adalah titik awal universitas untuk melakukan berbagai hal yang mendasar dan sifatnya berpengaruh ke semua departemen. Ya, jadi yang pertama, kalau dulu auditor itu hanya dari penjaminan mutu. Ya, pool of auditor dalam hal ini kita ambil dari Wakaprodi Up, kemudian QA fakultas dan program studi, dan juga sebagian dari mereka yang punya passion dalam hal mengaudit. Kemudian dibentuk juga koordinator penjaminan mutu. Kalau sebelumnya, tahun sebelumnya, ini hanya sebagai formalitas. Jadi ada, kalau ditanya ada penjaminan mutunya, ada. Dokumennya dapat ditunjukkan. Tetapi begitu ditanya bagaimana implementasinya, bagaimana kontribusinya. Nah, itu sudah mulai kelabakan. Nah, mulai awal 2017 itu kita rapikan Bapak Ibu. Yang namanya koordinator penjaminan mutu, ini ya SKS-nya sekian. Tugasnya adalah sebagai berikut. Kita setiap bulan akan melakukan koordinasi dengan QA di universitas. Ya. Jadi mulai dari sana baru koordinator penjaminan mutu ini betul-betul berperan. Kemudian kita juga melakukan bisnis proses mapping. Bisnis proses mapping yang kita lakukan mulai dari level 0, 1, 2, dan juga level 3 dalam bentuk SOP. Ya. Kemudian kita juga menyusun kembali Renstra. Jadi kalau yang sebelumnya Renstra mulai 2006 ada, jika ditanya dokumennya, ya ada gitu ya. Tetapi monitoring capaiannya itu masih belum seperti yang kita lakukan mulai tahun 2017 awal. Ya, jadi di sini ini memang betul-betul Renstra sekarang kita turunkan dari universitas ke fakultas ke prodi dan juga ke departemen non prodi. Semua departemen capaiannya jelas ukurannya. Ya. Kemudian awalnya dulu juga dalam hal tim pemeringkatan, dalam hal pengurusan akreditasi, selalu dibentuk tim ad hoc Bapak Ibu. Sedikit-sedikit tim ad hoc gitu ya. Nah, sistem yang seperti ini kemudian disadari ternyata tidak baik ya. Karena seharusnya yang namanya pekerjaan kita harus melekatkan secara melembaga ke jabatan yang sudah jelas, departemennya jelas gitu ya. Kecuali kalau memang temporary ini kegiatan tidak berlangsung terus-menerus, project itu boleh. Tetapi kalau yang mengurus pemeringkatan, mengurus akreditasi itu kan terus-terusan ya, rutin. Nah, itu juga harus dilakukan pemetaan ke departemen yang tepat. Ya. Jadi di akhir 2017 ini kemudian kita akreditasi A. Nah, di tahun 2018 Bapak Ibu, setelah mulai 2014 kita lakukan integrated courses survey, saat itu masih berdasarkan student perspektif. Kemudian kita mulai masukkan peer perspektif. Peer dalam hal ini Bapak Ibu artinya yaitu sesama tim teaching, kemudian koordinator mata kuliah. Ini juga memberikan feedback. Nah, sukses dengan tahun 2016 dengan pembentukan improvement box student, kemudian kita coba membuat improvement box dari sisi employee. Jadi dosen dan juga tenaga kependidikan dalam hal ini dapat mengajukan saran, kritik ya. Kemudian temuan-temuan itu juga kita gabungkan dalam improvement box. Lalu di 2019 kita mulai sertifikasi ISO 9001 untuk 5 spotting unit. Kemudian akreditasi perpustakaan, ya, hibah asuh PT Unggul. Nah, ini juga pengalaman yang luar biasa karena pada saat hibah asuh PT Unggul kita berkesempatan untuk memiliki 3 PT asuhan, 1 dari Melawi, kemudian 2 dari Tomohon. Nah, yang dari Melawi ini perjalanannya cukup panjang Bapak Ibu. Dari Surabaya kita ke Jakarta, Jakarta Pontianak, kemudian dari Pontianak ke Melawi. Setelah dari turun di Bandara Melawi kita masih harus ke jalur darat sekitar 1,5 jam. Nah, kita ada 2 kloter begitu ke sana ya. Nah, kebetulan
kloter yang kedua ini cewek semua, kebetulan pas kabut asap. Jadi akibatnya kita pesawat tidak bisa terbang dari Pontianak. Jadi kita harus ambil jalan darat malam-malam begitu, perjalanan lebih dari 8 jam Bapak Ibu tengah malam. Karena kita besoknya sudah terencana untuk memberikan pelatihan. Jadi kita tetap harus berangkat begitu ya Bapak Ibu, tidak bisa kita cancel karena sudah ada agenda-agenda yang lain juga. Nah, perjalanannya juga tidak bisa dibayangkan seperti perjalanan Surabaya Banyuwangi atau Surabaya Jakarta sekarang yang sudah enak banget begitu ya. Ini perjalanan di Kalimantan ya, jalannya juga berkelok-kelok di tengah hutan, lampunya jarang begitu ya. Jadi kita sudah pasrah aja dah sama Pak sopir yang juga tidak kita kenal gitu ya. Ya. Nah, tapi di balik semua itu Bapak Ibu ada kepuasan begitu ya, karena ternyata teman-teman perguruan tinggi di daerah-daerah yang tertinggal, terpencil begitu ya, ini memang sangat membutuhkan pendampingan terkait dengan penjaminan mutu. Ya. Kemudian di tahun 2020, akhir 2019 sampai dengan saat ini kita masih mempersiapkan juga akreditasi internasional Bapak Ibu. Kemudian kita siap-siap untuk integrasi sertifikasi ISO 21001 terkait dengan Educational Management System dan juga kita menjajaki akreditasi beberapa laboratorium kami. Baik, nah selanjutnya Bapak Ibu, kita dalam rapat tahunan begitu ya, dan juga beberapa event ini selalu melibatkan pimpinan. Nah, dari foto ini Bapak Ibu saya ingin menyampaikan bahwa peran pimpinan itu perlu diwujudkan juga dalam beberapa hal kecil. Kayaknya sepele Bapak Ibu, tetapi kehadiran pimpinan ini menunjukkan komitmen dari pimpinan terhadap mendukung aktivitas penjaminan mutu. Dengan adanya image yang mendukung penjaminan mutu ya, maka personil yang ditugaskan di penjaminan mutu itu mendapatkan power begitu ya, lebih mudah menggerakkan orang. Ya. Jadi message-nya seperti itu Bapak Ibu. Kita sebagai pimpinan juga harus mendampingi event-event penjaminan mutu. Manajemen review juga harus di-lead oleh pimpinan, gitu ya. Peran penjaminan mutu itu memfasilitasi, tetapi lead tetap di pimpinan. Ya, event-event penjaminan mutu ya ada kalanya opening begitu kita perlu melibatkan ya untuk meningkatkan support dari rekan-rekan kita. Nah, sebelum kita masuk ke SPMI, Bapak Ibu, ada pentingnya juga diagram ini saya sampaikan. Jadi untuk manajemen sistem yang didokumentasikan dalam dokumen manajemen sistem dalam hal ini, secara tidak langsung dipengaruhi oleh visi, misi, dan juga values perguruan tinggi. Visi, misi, values berpengaruh pada objektif, strategi, dan juga kebijakan dari perguruan tinggi. Jadi berpengaruh ke renstra dan kebijakan. Selain itu, manajemen sistem juga dipengaruhi oleh struktur organisasi dan juga semua peraturan-peraturan standar eksternal ini juga berpengaruh ke manajemen sistem. Jadi Bapak Ibu, apabila kita ingin menyusun dokumen manajemen sistem yang baik, maka kita harus cek dulu. Renstra kita apakah sudah mendukung ke pembentukan, peningkatan mutu yang berkelanjutan. Apakah renstranya sudah betul? Lalu struktur organisasinya apakah sudah update? Pembagian tugasnya apakah sudah jelas? Nama jabatan apakah sudah clear, confirm? Ya, nama jabatan tentunya harus disahkan juga, terdaftar di bagian SDM. Ya, jangan sampai nama jabatan sesuka-sukanya personil yang menjabat. Wah, nama jabatannya kurang keren, saya ganti jadi ini deh. Nah, itu yang membuat kacau organisasi gitu ya. Karena di dokumen manajemen sistem ini harus dilengkapi dengan nama jabatan ya, yang harusnya sudah clear, fix. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau dokumen sistemnya ingin betul, sekali lagi renstra dan struktur organisasi harus kita rapikan terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya untuk siklus PPEPP Bapak Ibu di Universitas Ciputra, jadi mulai dari penetapan dokumen manajemen sistem dalam hal ini, kemudian pelaksanaan saya yakin di tempat Bapak Ibu juga sama. Kemudian di tahapan evaluasi di sini ada customer satisfaction survey dan juga audit. Customer satisfaction survey ini survei kepuasan pelanggan ya Bapak Ibu. Ya, kemudian dari hasil evaluasi yang dilakukan ditindaklanjuti dalam improvement box. Mohon arahan dulu ini terkait klarifikasi ijazah. Ya, saya lanjutkan. Kemudian di tahapan peningkatan kita lakukan dengan manajemen review, akreditasi, sertifikasi ya. Ini kita masuk dalam tahapan peningkatan. Ya. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam dokumen manajemen sistem. Dokumen manajemen sistem di tempat kami kita bagi dalam 2 kategori, yaitu yang sifatnya internal atau yang biasa disebut dengan SPMI dan yang eksternal. Kalau yang internal ini berarti ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri, kemudian yang eksternal ditetapkan oleh pihak lain. DMS internal kita bagi menjadi pada peraturan, kebijakan, standar, manual, pedoman, instruksi kerja, dan juga form. Ya, yang diwajibkan oleh Dikti untuk SPMI yaitu kebijakan, standar, manual, dan formulir. Ya. Kemudian untuk DMS eksternal ini kita juga mengadopsi ketentuan dari Ciputra Group kami, kemudian peraturan perundangan yang berlaku, standar nasional dan juga internasional. Misalnya sertifikasi ISO itu kita masukkan juga. Kemudian di dalam hal pemantauan compliance peraturan perundangan ini kita juga adakan evaluasi tahunan. Apakah kita ini sudah comply, comply-nya itu fully comply, partially comply atau bahkan not comply. Ya, ini kita lakukan tahunan. Jadi ada reminder otomatis di sistem. Nah, kemudian untuk mempermudah biasanya personil itu akan mencari dokumen ketika diperlukan ya. Atau mungkin karyawan baru ingin mengetahui ketentuan-ketentuan di kita seperti apa. Nah, kita menyediakan aplikasi DMS, aplikasi dokumen manajemen sistem di tempat kami. Jadi sistem pencariannya seperti di Google. Kita memasukkan kata kunci. Katakanlah misalnya saya ingin melakukan studi lanjut, maka saya akan cari dokumen di sini studi lanjut. Nanti akan keluar kebijakan, ketentuan, cara mengajukan studi lanjut, form yang harus diisi seperti apa. Ya, jadi nanti akan keluar ada list di sana. Nah, kemudian kita juga bisa memonitor berapa persen dokumen yang ada di aplikasi ini yang valid, berapa juga yang expired. Jadi masing-masing departemen itu diukur. Di tempat kami ada namanya Quality Improvement Score. Quality Improvement Score ini dibagi menjadi 5 saat ini. 5. Jadi yang pertama DMS valid berapa persen. Kemudian DMS socialization-nya berapa persen. Lalu terkait dengan improvement box, completion rate-nya berapa persen. Aging-nya yang sudah dipenuhi tepat waktu berapa persen. Lalu dari manajemen review, dari MOM, minute of meeting, not to land maksud saya, di sana juga completion rate-nya berapa persen. Nah itu kita masukkan juga kita ramu dalam satu kesatuan scoring, quality improvement score namanya. Nah ini dinilai di setiap departemen sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja departemen. Oke, selanjutnya kita masuk ke customer satisfaction survey. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini kita merumuskan 9 jenis survei. Jadi dari perspektif student di sini ada survei ke mahasiswa baru, survei evaluasi pembelajaran, kita lakukan di mid dan juga di final semester. Kemudian service survei ini survei layanan kita lakukan di mid semester. Kemudian exit survei kita lakukan di saat yudisium, pendaftaran yudisium. Kemudian survei visi misi kita lekatkan bersamaan dengan new student. Ya. Kemudian untuk alumni ini kita lakukan tracer study sesuai dengan ketentuan Dikti, instrumennya juga mengacu ke instrumen Dikti. Ya, tracer study dilakukan setiap tahun Bapak Ibu dengan target respondennya adalah mereka yang lulus 2 tahun lalu.
Ya, jadi misalnya sekarang kita di 2020-2021, maka survei ini akan dikirimkan ke mereka yang sudah lulus pada 2018-2019. Kemudian untuk user survei ini kita juga lakukan 1 tahun sekali, partner juga dilakukan 1 tahun sekali. Employee juga sama, employee survei ini survei ke karyawan, jadi menanyakan juga diantaranya apakah sebagai dosen kita juga sudah didukung dengan fasilitas terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memadai dan seterusnya terkait dengan tata pamong, sistem penggajian, remunerasinya seperti apa, kesempatan karir ya, kemudian rekan kerja, atasan, nah itu semua ditanyakan di employee survey. Nah, selanjutnya kita masuk dalam siklus audit mutu internal. Ya, dalam proses audit kita mulai dari proses perencanaan, audit planning. Ditunjukkan dengan bukti perencanaan audit, auditnya akan dilakukan mulai periode kapan, fokus auditnya kemana, itu ada berapa yang departemen yang akan teraudit, auditornya dengan jumlah sekian. Ya, jadi di audit plan itu kita sudah memperkirakan. Kemudian di audit schedule ini sudah kita petakan departemen yang diaudit, ini auditornya siapa, tanggal auditnya ini di sini lebih fix, mulai tanggal sekian sampai dengan sekian. Kemudian audit checklist sudah kita prepare beserta dengan guideline-nya. Lalu pada saat proses audit dilakukan, baik desk ataupun visit ya, pada saat visit nanti ada audit attendance list dan juga audit foto. Nah, kemudian keluarlah audit report. Setelah ada audit report, masuklah dalam tindakan koreksi dan pencegahan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau di Universitas Ciputra, audit ini sudah kita lakukan secara online, mulai dari scheduling. Jadi nanti di aplikasi, di dashboard sistem masing-masing itu akan keluar. Anda mendapatkan penugasan audit tanggal sekian sampai sekian ke departemen ini. Silakan tidak lanjuti dengan mengisikan tanggal yang direncanakan untuk melakukan audit. Terus kemudian nanti pada saat proses audit, hasil audit dituangkan, diinput ke sistem, nanti langsung connect ke tindakan koreksi dan pencegahan. Nah, kemudian lanjut ke pool of auditor. Saat ini kita memiliki tim audit mutu internal sejumlah 76. Dari 76 ini 47-nya auditor, 29-nya pendamping auditor. Jadi ada kualifikasi yang kita tetapkan. Sebagai auditor harus ada TUWAGA kualifikasi. Pendamping auditor juga ada persyaratannya. Jadi kalau belum dapat memenuhi kualifikasi auditor, maka kita masukkan ke kategori yang kedua sebagai pendamping. Kalau di percentage Bapak Ibu, total auditor kita ini hampir 20%-nya. Ya, karena di masing-masing setiap kali audit kita memerlukan setidaknya 2 auditor ya. Jadi biasanya kita 3, sekitar 3, 2 atau 3. Nah, kemudian di bagian tindakan koreksi dan pencegahan, Bapak Ibu. Dalam hal ini, tindakan koreksi dan pencegahan bisa bersumber dari beberapa hal. Mulai dari saran, suggestion, baik dari internal ataupun eksternal. Kemudian juga dari komplain, internal eksternal, lalu audit juga internal eksternal. Kalau eksternal audit di tempat kami dari yayasan, jadi ada auditor juga berbeda dengan audit mutu internal di perguruan tinggi. Ini audit dari yayasan, lebih ke arah keuangan. Ya, kemudian dari KAP dan juga dari badan sertifikasi kami, sertifikasi yang digunakan LRQA untuk ISO 9001. Kemudian selain itu, di tindakan koreksi dan pencegahan juga masuk unachieved target. Jadi target-target yang tidak tercapai. Yang harus masuk dalam sistem ini dengan capaian yang kurang dari 80%. Jadi realisasi dibagi dengan target kita versuskan kalau kurang dari 80% harus masuk dalam jalur ini. Ya. Kemudian non conformity proses. Nah, ini maksudnya adalah dalam kegiatan operasional mungkin kita menemukan
adanya ketidaksesuaian dalam hal operasional, ya, yang tidak bisa kita temukan dari saran-saran, dari audit unachieved target juga tidak ada, tetapi dari operasional sehari-hari, bisa saja kita masukkan. Justru ini baik, terlebih kalau dari departemen sendiri yang menyusun. Jadi tidak perlu menunggu ditemukan orang lain, itu justru akan menjadi, cikal bakal budaya mutu yang baik ketika kita mau dengan sendiri, mandiri, menemukan apa yang masih belum sesuai dan menindaklanjuti. Nah, kemudian di bagian peningkatan Bapak Ibu, saat ini dari Ban PT memberikan 3 jalur ya untuk peningkatan akreditasi. Nah, jalur yang pertama adalah ISK, instrumen suplemen konversi. Instrumen suplemen konversi dari peringkat yang lama A, B, C ke peringkat unggul, baik sekali, baik. Nah, ISK ini tidak memfasilitasi kita untuk lompat Bapak Ibu. Jadi kalau A berarti naiknya hanya bisa ke unggul. Kalau B hanya bisa ke baik sekali. Kalau C bisanya ke baik. Kalau Bapak Ibu ingin lompat, pakailah jalur reakreditasi atau akreditasi internasional. Nah, ini kita perlu petakan Bapak Ibu. Jadi program studi yang ada di kita perlu petakan. Prodi ini akan kita coba masuk jalur ISK dan misalnya jika tidak terpenuhi akan selanjutnya tahun depannya masuk reakreditasi. Per prodi harus punya plan yang jelas. Ya, untuk akreditasi internasional mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar seperti ABET, JABI, IABI, kemudian TEDQual, kemudian AACSB, Equis ya seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk jalur-jalur akreditasi internasional. Tapi kita perlu menyiapkan budget yang lebih ya untuk akreditasi internasional ini. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga AUN. Nah, AUN itu bukan akreditasi Bapak Ibu ya, tetapi sertifikasi internasional. Sama seperti ISO 9001, 21000 itu sertifikasi. Oke. Nah, saya paling suka nih Bapak Ibu dengan quote ini. Jadi, kalau kita ingin memperbaiki, maka kita harus melakukan pengukuran. Kita harus membuat indikator-indikator yang terukur secara kuantitatif. Jadi kalau tidak ada ukuran, ya bagaimana kita bisa melakukan perbaikan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau di akreditasi kita mengenal 2 kategori indikator. Jadi ada indikator yang sifatnya kuantitatif, ya, ada juga indikator yang sifatnya kualitatif. Kemudian di Renstra kita ada juga indikator kita ambil dari akreditasi, dari matriks akreditasi. Boleh? Boleh Bapak Ibu jawabannya, tetapi Renstra kita sebaiknya tidak sepenuhnya indikator diambil dari akreditasi, karena masing-masing perguruan tinggi mempunyai visi berbeda antar satu perguruan tinggi dengan yang lain. Jadi perlu ada indikator-indikator tambahan yang membedakan perguruan tinggi satu dengan yang lain. Ya. Nah, kita di akreditasi juga mengenal istilah IKU dan IKT. IKU ya, kepanjangannya adalah indikator kinerja utama. Indikator ini dipersyaratkan oleh akreditasi didukung data dari LKPT dan atau LKPS. Nah, jadi indikator yang di luar IKU yaitu indikator yang kita susun secara mandiri melalui Renstra ya. Inilah yang dinamakan dengan IKT, indikator kinerja tambahan. Lalu di dalam standar SPMI kita harus memasukkan semua indikator akreditasi yang sifatnya kuantitatif dan juga semua indikator yang ada di Renstra kita. Jadi Bapak Ibu, petakan dulu di akreditasi mana kuanti, mana kuali. Yang kuanti masukkan, petakan habis Bapak Ibu, masukkan ke standar SPMI. Ya. Kemudian bagaimana jika akreditasi kualitatifnya? Nah, kualitatif dalam hal ini Bapak Ibu, ketentuannya masukkan saja dalam manual SPMI.
Jadi tidak perlu dimasukkan dalam IKU di sini ya. Jadi yang kuanti saja yang silakan Bapak Ibu masukkan ke standar SPMI. Kualitatifnya ambil, kita masukkan ke dalam ketentuan-ketentuan kita di manual. Oke, semoga diagram ini jelas ya untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang menyusun standar SPMI-nya. Baik, selanjutnya kita masuk ke MISEKA overview. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu bertanya-tanya begitu ya. Ada MISEKA, ada aku, masih ada lagi yang dari dikti pemetaan SPMI. Apalagi ini gitu ya. Nah, dalam hal ini saya coba menjelaskan perbedaan MISEKA dengan aku ya. Baik, di 12 Juni lalu kita sempat menerima pengumuman dari LLDT terkait dengan pemetaan mutu perguruan tinggi tahun 2020. Nah, pemetaan mutu yang dimaksud dalam surat ini Bapak Ibu adalah anugerah kampus unggulan. Anugerah kampus unggulan terdiri dari berbagai indikator Bapak Ibu. Nah, indikatornya ada yang diukur diambil langsung dari Ban PT, ada juga yang diambil dari aplikasi lainnya. Seperti MISEKA yang memotret PPEPP di masing-masing perguruan tinggi. Kemudian ada juga SIMANIS ya. Ini sistem informasi manajemen inovasi. Ya. Waktu saya mencari logo ini, saya browsing di Google. Saya coba SIMANIS. Waduh, yang keluar ternyata SIMANIS jembatan jembatan apa itu? Jembatan Ancol ya. Saya kaget nih. Ternyata SIMANIS ini ada di punya Ristek BRIN ya kalau nggak salah ya, SIMANIS. Kemudian yang selanjutnya ada juga diambil dari Sinta. Lalu Simlitapmas. Simlitapmas ini untuk diambil kinerja penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Kemudian dari aku juga mengambil Simkatmawa. Ini prestasi pemeringkatan kemahasiswaan, Bapak Ibu baik akademik ataupun non-akademik. Kemudian juga diambil dari Sister dan sedikit sekali diambil dari manual. Kalau kita petakan berapa ya yang diinput manual dan berapa yang sudah otomatis. Nah, ini apresiasi juga Bapak Ibu untuk LLDikti 7 karena ternyata inputan manual itu hanya 21 dari 62 indikator. Jadi hanya sekitar 34% saja. Selebihnya ya sudah diambil otomatis dari berbagai macam aplikasi. Nah, ini prestasi yang luar biasa juga Bapak Ibu, meringankan kita semua ya sesama PTS, jadi kegiatan kita administrasinya juga lebih efisien. Ya. Nah, ini semoga sebentar lagi nanti bisa 100% ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya mengenai MISEKA ini Bapak Ibu, jadi kalau dari diagram sebelumnya kita bisa melihat bahwa MISEKA ini adalah salah satu tools yang digunakan dalam anugerah kampus unggulan. Nah, tujuan MISEKA untuk memotret implementasi siklus PPEPP di perguruan tinggi. Sekali lagi Bapak Ibu, yang dipotret adalah siklus PPEPP-nya ya. Nah, kalau kita bayangkan di sini adalah rumah MISEKA ya. MISEKA sendiri terdiri dari 7 tab, mulai dari informasi umum, kemudian ada fondasi di sini sistem penjaminan mutu internal, AMI, akreditasi, kemudian juga standar pendidikan, penelitian, dan PKM. Untuk sistem penjaminan mutu internal yang dipotret adalah siklus PPEPP pada P yang pertama, penetapan. Untuk audit mutu internal yang dipotret adalah siklus PPEPP bagian evaluasi. Sedangkan akreditasi memotret bagaimana upaya peningkatan yang sudah dilakukan. Nah, 3 pilar yang ada di sini dipotret siklus PPEPP-nya, mulai dari penetapannya, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan peningkatannya. Nah, di 3 pilar. Oke. Nah, Bapak Ibu, dari LLDT, kenapa menggunakan aplikasi ini? Karena tujuannya juga untuk menciptakan ukuran-ukuran, ya, secara kuantitatif yang bisa diukur sehingga kita bisa memperbaiki diri. Perbaikan dilakukan pada poin yang tepat, gitu ya, tepat sasaran. Jadi aplikasi ini juga dimanfaatkan oleh LLDikti untuk pemetaan perguruan tinggi, ya. Setelah dipetakan itu akan dimanfaatkan datanya untuk
upaya pembinaan perguruan tinggi. Jadi LLDT akan mengevaluasi. Jadi untuk membantu peningkatan mutu, maka LLDT akan menyelenggarakan pelatihan A, B, C, dan seterusnya berdasarkan hasil pemetaan ini Bapak Ibu. Selain itu juga dimanfaatkan datanya untuk klasterisasi perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu, mari kita bantu LLDT 7 dengan memberikan data yang sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya sesuai dengan implementasi yang sudah kita lakukan. Ya, baik. Sebagai penutup dari saya, integrity is the seed for achievement. It is the principle that never fails. Jadi kalau kita berintegritas, ya dengan integritas ini adalah awal dari capaian-capaian, dari kesuksesan kita berikutnya. Ya, demikian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang dan salam entrepreneur.